Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perompat RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, senang sekali kita kembali bertemu di obrolan budaya dari Kota Makassar bersama saya Di Kartika. Dan saya Ida Malik, kita bertemu kembali. Betul. Andiku tentunya menyapa sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net. Ya, dan Daeng, Ya, di kesempatan malam hari ini mm-mm. ya kita akan membahas mengenai Salokoa yang takkan goyah. Ya. Nah, ini berbicara juga mengenai fenomena unik yang beberapa waktu ini muncul ya, Yang lagi viral begitu. Betul, adanya beberapa kerajaan yang dinilai merupakan kerajaan fiktif. Ini disebut-sebut Keraton Agung Sejagat, Ada kemudian Sunda Empire. nah, kerajaan-kerajaan ini dinilai merupakan kerajaan fiktif, dan melihat fenomena kehadiran kerajaan-kerajaan fiktif ini, Ya. Andiku, kita sudah kehadiran nih tamu-tamu kita yang Betul luar sekali. biasa. Uh-uh. Yang pertama ini Tabe, ini Raja Gua ke-38. Betul, ada Andi Kumala Ijo Daeng Sila, Karaeng Lembang Parang. Assalamualaikum Karaeng. Waalaikumsalam. Biar Karaeng suaranya terdengar, Ya. kita. Oke. Selamat malam Karaeng. Selamat malam. Agak karebata. Kareba baik-baik Ji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita warnanya sudah senada. Senada, padahal begitu. kita nggak janjian ya. Antara rakyat dan rajanya Betul, sudah sehati. ada batin begitu. Untuk batin ya. Dan Nah, ada juga ya. narasumber kita ya di malam hari ini, ada Dr. Suryadi Mapangara. Ini seorang kepala Laboratorium Sejarah dan Budaya dari Universitas Hasanuddin. Selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dokter. Oh, katanya mic-nya. Biar kedengaran. Baik, kabar. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kabar baik Pak Dokter ya. Kabar baik. Baik, dan tentunya Andiku, Ya. topik yang kita bahas malam hari ini seperti yang tadi disampaikan dan sudah ada nih di belakang kita. Ini namanya Salokoa. Salokoa. Salokoa takkan goyah. Ini Nah, berbicara mengenai fenomena kerajaan fiktif. Kita Day. akan bahas lebih lanjut Betul malam hari ini sekali. dalam obrolan budaya, dan kita ingin tahu lebih banyak Andiku Ya. mengenai kerajaan Goa dan juga beberapa sejarah dari kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan serta fenomena unik Betul keberadaan sekali, Day. kerajaan fiktif. Dan berbicara mengenai Salokoa, Ya. kita mau tahu dulu ini Daeng ya. Sedikit dari Karaeng ini, seberapa penting Karaeng Salokoa bagi kerajaan Goa? Terima kasih. Kalau bercerita tentang masalah Salokoa, tentu terkait dengan keberadaan kerajaan Goa pada masa 1300-an. Salokoa ini ada merupakan benda yang sangat disakralkan, yang sangat dihormati. Yang Ya. ini Karaeng ya? Oleh lembaga dan kerajaan di kerajaan Goa dan masyarakat Goa itu sendiri. Berbicara Salokoa ini kan merupakan simbol pemersatu Goa dan Talo di masa lalu. Simbol pemersatu. Jadi ini merupakan Nah, identitas. biar lebih penasaran. Kita tahan dulu ya. Kita tahan dulu. Betul. Kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai kerajaan Goa dan juga fenomena kerajaan fiktif yang baru-baru ini juga hadir ya di tengah kita. Tetapi kita tahan dulu, tetaplah Ya. bersama kami di obrolan budaya RRI Net dari Kota Makassar. Kita dengarkan persembahan berikut ini. Arenda balak lompo
Masih bersama kami di obrolan budaya RRI Net dari Kota Makassar, sahabat budaya, dan masih bersama narasumber kita Daeng ya. Betul. Membahas mengenai Salokoa Takan Goya, fenomena kerajaan fiktif. Tadi di awal Karaeng sudah membahas nih tentang Betul. Salokoa, dan kita akan lebih tahu lebih lanjut mengenai sejarah kerajaan Goa, terutama juga di tanah air dan di Sulawesi Selatan. Kita ke Pak Dokter dulu nih Pak Dokter sebagai dulu. sejarawan. Seperti apa sih Pak Dokter sejarah kerajaan di tanah air khususnya sebelum kemudian di Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Goa? Ya, negara kita ini memang dibangun dari kumpulan kerajaan-kerajaan di masa lalu. Ya, jadi kita punya kerajaan besar, misalnya kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Ya. Ya. Dua kerajaan ini yang kemudian sering dikatakan sebagai Indonesia di masa lalu. Di Sulawesi Selatan kita punya begitu banyak kerajaan juga, dan salah satu kerajaan terbesar adalah kerajaan Goa. Ya. Ya, dan ini memang begitu hebat dia karena salah seorang rajanya yang kita kenal dengan nama Sultan Hasanuddin, Betul. ya, bangkit melawan kesewenang-wenangan dari monopoli dagang yang ingin diterapkan oleh VOC ketika itu. Jadi kerajaan Goa ini muncul di sekitar abad ke-14, ya. Dengan yang ini yang menarik sekali adalah rajanya yang pertama itu adalah seorang perempuan. Dan tidak ada perempuan lain setelah itu yang menjadi raja. Sampai Goa. ke Karaeng. Sampai Raja Goa Raja ke-38. ke-38 ya. Iya. Orang bertanya, mengapa demikian? Itulah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh rakyat Goa ketika itu pada seorang perempuan. Iya. Cukup satu yang menjadi raja. Yang mengawali Ya, kerajaan yang Goa. mengawali. Yang lain jangan lagi perempuan. Ya. Begitu. Baik, dan ini salah satunya kemudian foto-foto yang kita lihat ini raja-raja Ya, di kerajaan Goa begitu. Baik, nah Andiku kita bertanya juga nih ke Karaeng. Ya, Kira-kira kalau ada raja otomatis kan ada pemilihan rajanya Ya. ini ya. Nah, Karaeng, bagaimana prosesi untuk pemilihan ya dari raja, misalnya raja ke-37 ke-38, apakah sama dengan pemilihan presiden ya, ada keterlibatan rakyat atau seperti apa Karaeng? Baik, kalau kita melihat dari adat kebiasaan, Iya. bahwa di kerajaan Goa itu pemilihan raja tentu bersumber dari keluarga Mm-mm. dan lembaga adat Bate Salapang Ya. yang memilih. Dan pada waktu itu pemilihan raja ini tentu merupakan sebuah keinginan masyarakat, utamanya yang mewakili masyarakat adat itu adalah Bate Salapang, Ya. merupakan raja adalah sebuah simbol pemersatu Ya. di kerajaan Goa. Mm-mm. Tentu memiliki beberapa kriteria. Ya. Kriterianya ini tentu pertama tentu melihat di antara semua keturunan raja ini siapa yang memiliki potensi untuk diangkat sebagai raja, tetapi proses itu harus mengikuti tatanan yang ada, Ya. seperti harus menjabat dulu sebagai Pati Mm-mm. Mataram, yaitu putra mahkota. Mhm. Kita kembali kepada persoalan setelah Sultan Hasanuddin mengundurkan diri sebagai raja, maka dia pilih salah seorang putranya. Ya. Ya. Tetapi selanjutnya ada 3 putra Sultan Hasanuddin menjadi raja. Oleh karena itu di Goa kita kembali dalam persoalan memilih raja dan sahnya seorang raja itu ada berapa kriteria. Ya. Salah satu seperti di Goa, apabila kita lihat kembali pada pakem atau lontar papasang, di dalam lontar itu papasang mengatakan inai-inai anjujungi salokoa amponto jangan-jangannya anseliki sudanga ambara cindea ia mintu somban nurigoa.
Dan dua kegiatan atau syarat apakah raja ini dilantik di tempat pelantikan raja atau di batu pelantikan ataukah hanya di istana. Ya. Kalau di istana diistilahkan di togasaki. Heeh. Kalau di pelantikan tentu disebut dilantiki atau disahkan dan dikukuhkan. Jadi- Tetapi sebenarnya kedua-duanya ini sama statusnya. Legal ya Legal. statusnya. Jadi Oke. yang membedakan kenapa sampai ada yang di istana dilantik, ada yang di mana tadi Di Kareng? pelantikan. Di pelantikan itu apa yang membedakan? Yang membedakan Kareng? begini. Sebenarnya yang membedakan ada kondisi. Mm-mm. Kondisi pada saat itu apabila di dalam kerajaan ini mengalami hal yang memang tidak bisa dilakukan di batu pelantikan, maka dilakukan di istana. Ya. Oke. Arti kata bahwa kalau di istana ya karena dekat dengan tempat penyimpanan pusaka. Ya, Tetapi kalau di pelantikan kan harus ada prosesi yang panjang begitu. betul. Dalam keadaan kondisi yang normal. Baik. Dan Kareng sendiri ini Raja Goa ketiga Ke-38 dan baru-baru dilantik juga Baru-baru begitu ya? dikukuhkan Dikukuhkan pada tanggal 11 Agustus 11. 2019. 2019. Jadi masih Baru saja, baru masih fresh. begitu. Nah, Kareng, ini tentunya juga sahabat budaya dan pemirsa RRI.net ingin mengetahui kalau di kerajaan itu apakah juga ada struktur begitu pemerintahan atau ada jajaran begitu di Ya. kerajaan Jadi Goa? sebenarnya ada, karena kita tetap mengacu kepada persoalan di masa lalu. Ini Ya. hanya merupakan simbol bahwa keberadaan daripada struktur kelembagaan ini, Mm-mm. utamanya yang membantu raja dalam hal melaksanakan kegiatan budaya, Ya. ya itu ada beberapa. Pertama yaitu Tumak Bicara Buta. Tumak Bicara Butanya fungsinya sebagai wakil raja Ya. atau perdana menteri. Ada jabatan namanya Tumak Kajanangang. Tumak Kajanangang ini, jabatan ini adalah sebagai hakim pengadilan kerajaan dan sekaligus sebagai bendahara kerajaan. Jabatan Tumilalan Toa. Jabatan Tumilalan Toa ini adalah jabatan yang menghubungkan antara raja dengan Bate Salapang. Ya. Ada juga jabatan Tumilala Lolo. Tumilala Lolo ini adalah dia sebagai menteri mewakili raja apabila ada hal-hal yang memang diamanahkan untuk itu, Mm-mm. maka ini yang keluar. Mm-mm. Tumilala Lolo ini adalah berfungsi apabila Bate Salapang ingin menyampaikan sesuatu kepada raja melalui Tumilala Lolo. Dan ada lagi satu, Ya. yaitu Menteri Agama Hmm. yang menjalankan beberapa kegiatan-kegiatan terkait dengan keagamaan di kerajaan, yaitu Den Takalia. Dan ini Dan- aktif sampai saat ini begitu. Aktif sampai saat Jadi ini. Kareng ya. Tetapi ini ada lagi jabatan satu, Dek. satu lagi. Apa itu Kareng? Namanya Pacalaya. Pacalaya. Pacalaya ini adalah merupakan perwakilan dari 9 Bate Salapang. Mhm. Mm-mm. Ya. Dan ini masuk pada jajaran kelembagaan kerajaan Goa. Baik. Jadi sama dengan Indonesia punya jajaran-jajarannya juga Ada begitu. kabinetnya. Ada kabinet Kalau kerjanya visi juga misinya nih, Iya. kalau pemerintahan kan ada visi misinya. Betul. Kerajaan Goa sendiri, Ya Kareng, kalau kita mau lihat kerajaan Goa ya, visi dan misinya, Mm-mm. dan sekarang ini kan tentu kita sesuaikan di zaman now, ya. Ya. yaitu tentu berdasarkan undang-undang Mm-mm. ya pemajuan kebudayaan yang nomor 5 tahun 2017. Mm-mm. Kita mengacu pada itu. Sebelumnya tuh ada undang-undangnya juga, peraturan Menteri Dalam Negeri Jadi semua sudah nomor diatur ya. 39 tahun 2017. Mm-mm. Ini mendasari kita sehingga sebagai raja atau pemangku tentunya hanya sebatas menjaga, melestarikan adat istiadat dan tradisi budaya
yang ada di Goa. Oke, nah kita Nah, ke kalau Pak Suryadi Pak sendiri Suryadi melihat sebagai- ya. struktur yang Ternyata ada masih, di ya. Goa masih ada ya. Mhm. Kira-kira kalau di Sulawesi Selatan selain yang ada di Goa, apakah ada struktur kerajaan lain juga yang masih aktif sampai dan saat ini? menanggapi tadi yang Betul. dijelaskan oleh Karaeng sendiri bahwa ternyata ini jajarannya kemudian visi misi serta kegiatan masih aktif sampai sekarang. Seperti apa Pak Dokter? Ya, pada banyak kerajaan lain, misalnya di Bone, misalnya Sopeng, Wajo, hampir sama. Mereka juga punya struktur. Ya. Ya. Dan ini kan mereka bernaung dalam apa? Satu himpunan keratonnya Nusantara ya. Ya. Ya, jadi ini kita anggap sebagai satu upaya memang ketahanan budaya ya. Jadi dengan banyaknya kerajaan-kerajaan yang muncul ini, sepertinya kita merasa lega bahwa begitu banyak orang yang peduli, Ya. care terhadap kebudayaan. Ya, dan seperti yang dikatakan tadi bahwa ada aturannya yang bermainnya, bukan sebagai satu kerajaan yang berdiri di luar republik ini, tidak demikian ya. Dan kami tahu sebagai seorang sejarawan bahwa orang-orang di Sulawesi Selatan itu adalah orang-orang yang sangat patuh pada kekuasaan dan hukum. Ya. Itu. Ya. Tapi jangan coba-coba melawan yang di atas itu bermain tidak baik. Ya. Di bawah pasti lebih. Jadi walaupun diatur dengan adanya pemerintahan, tetapi masyarakat di Sulawesi Selatan juga tuh masih patuh dengan adat ya. Iya. Dan kita memiliki aksara lontara misalnya yang merekam masa lalu kita, jejak-jejak sejarah kita, sehingga susah untuk kita dibuali dengan omongan-omongan kosong oleh orang-orang yang pintar bersandiwara, karena kita memiliki yang namanya aksara lontara ini. Betul. Yang merekam masa lalu kita, dan kita bisa bayangkan sekiranya tidak ada lontara ini, mungkin kita sering ditipu dengan Tidak ada rekam jejak ya dari sejarah jadi kita di pokoknya, Sulawesi Selatan. syukur alhamdulillah karena aksara ini membuat kita punya rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat ditelusuri. Ya. Nah, Karaeng, selain Salokoa sendiri, apakah ada atribut-atribut kerajaan lain yang kerajaan Goa yang menjadi identitas dari Goa itu Nah, sendiri? tentunya sahabat budaya Andiku ingin tahu begitu, Betul. seperti apa sih atribut selain ini sangat-sangat megah begitu ya Salokoa ini. Ini seperti apa? Peninggalan Iya, dari kerajaan Goa itu selain Salokoa itu apa? Sekira begini, ini kan Salokoa merupakan simbol pemersatu orang Goa. Ya. Tetapi masih banyak simbol-simbol lain. Banyak. Seperti Panji-Panji, ini juga merupakan simbol kerajaan Goa. Ya. Yang mengantar Goa sehingga Goa ini menjadi besar. Ya. Tetapi tentunya sebagaimana tadi dikemukakan oleh Dr. Suryadi bahwa kita harus berdasar kepada lontara. Iya. Karena itu pegangan kita sebagai orang Sulawesi Selatan yang memiliki adat yang tinggi, ya, yang memiliki sifat-sifat yang dianut oleh masyarakat dan akan menjadi panutan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, simbol-simbol ini seperti contoh simbol-simbol di Goa itu ada namanya guru daya. Guru daya. Guru daya ada namanya Macang Keibu Karitalo. Ada Cakurudia, ada Sulengkaya. Ini semua punya makna di dalam mengantar Goa ini sebagai suatu imperium pada masa lalu. Ya. Iya. Nah, untuk masyarakat khususnya yang kaum milenial begitu, Karaeng yang ingin ini penasaran walaupun ini akhirnya bisa melihat begitu walaupun gambar itu melihat peninggalan-peninggalan ini atribut bisa melihatnya di mana begitu Karaeng? Jadi kalau kita mau melihat memang kita tetap membuka Istana Balak Lumpua ini sebagai sebuah museum agar masyarakat luas dan masyarakat Nusantara, masyarakat Indonesia bisa melihat bahwa di kerajaan Goa ini punya kebesaran di masa lalu dan sampai sekarang ini dijaga dan dihormati. Dan untuk kegiatan-kegiatan sendiri Karaeng apakah masih tetap aktif Masih dan aktif. kegiatan apa saja sih? Tetap kita aktifkan seperti salah satu kegiatan acara kelompoang. Nah, ini dibersihkan ini. Oke. Salokoanya Dan ini punya dibersihkan. makna pada saat itu acara kelompoan di bulan
Idul Adha, di Lebaran Haji, setelah itu kita lakukan acara Ya. ritual ini dan acara kebesaran ini untuk memperlihatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa di goa itu masih ada pusaka yang tersimpan dan masih dijaga dan tetap dilestarikan. Baik. Ya, dan tentunya peranan inilah yang kita harapkan utamanya kepada pemerintah daerah. Dan kalau di goa ya sangat menyokong. Ya. Selain Sangat kemudian membantu. tradisi pencucian benda-benda pusaka ini, apa saja kemudian tradisi yang masih Yang masih ada lestari itu sampai seperti sekarang? tradisi Islam. Ya, di goa ada namanya tradisi Maulid Nabi. Ya. Ya, mau doa ada dari goa. Ya. Iya. Dan ini semua ada pelibatan dari rakyat juga. Semuanya terlibat Dan masyarakat. termasuk RRI aktif untuk Ya, Ya, meliput biasanya ya. untuk melestarikan. Baik. Yang terakhir mungkin sebelum kita jeda lagi, Daeng ya, ini kan melihat tadi ada rekam jejak Ya. dari kerajaan Goa. Apakah raja-raja yang ada di kerajaan Goa ini juga sudah terdaftarkankah Pak Suryadi ini untuk melihat bagaimana rekam jejaknya? Ya, semua nama-nama Raja Goa itu tertera dengan baik dan itu dapat kita lihat pada setiap ulang tahun kerajaan Goa ada semacam brosur yang memperlihatkan nama-nama raja itu dan angka tahun memerintahnya juga jelas ya. Baik, jadi Baik. jelas. Memang ya. Ya. Jadi kerajaan Goa ini bukan kerajaan fiktif ya. Kerajaannya Mengenai juga. kerajaan fiktif nih Pak Dokter juga Karaing, sebentar kita akan Sebentar bahas. akan bahas, ya. Kalau ini kan Sunda Empire di Bandung, kemudian juga tadi di Purworejo begitu ya, keraton. Nah kalau di Sulawesi Selatan ada nggak sih kerajaan fiktif tapi ditahan dulu Tahan Pak dulu Dokter? ya Pak Suryadi Kareng. Baik, sebentar kita akan lanjutkan obrolan ini, Andiko dan Yeah. juga sahabat budaya serta pemirsa RRI Net, tetaplah bersama kami di obrolan budaya. RRI Net dari Kota Makassar. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perompat RRI. Sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, terima kasih Anda masih terus bersama kami dalam program obrolan budaya RRI Net dari Kota Makassar, dan kita masih membahas topik Andiko Salokoa takkan goyah. Fenomena kerajaan. Yes. Ya. Dan masih bersama tentunya dengan Raja Raja Goa. Goa ini pemimpin yang dikenal tegas terus merakyat ya. Betul. Ini tadinya saya membayangkan bahwa raja seperti yang Sunda Empire dan keraton itu yang lengkap atribut Yang segala macam. atributnya tuh semua nempel di baju Iya, ya. namun ternyata Masya Allah begitu ya, sangat humble. Betul. Apalagi kedekatan kita ya Iya. sebagai rakyat Betul. berbicara secara langsung dengan raja ini seolah tidak ada sekat Betul begitu sekali. ya, Daeng ya. Baik, Baik. Andiko, kita lanjutkan kembali tentunya obrolan kita malam hari ini. Ya. Ya, Masih mengenai fenomena kerajaan fiktif. betul. Tadi kan di Ya. awal kita sudah mengenal begitu mengenai kerajaan Kerajaan Goa. Goa. Nah, ini fenomena yang lagi viral, kita ingin minta juga nih tanggapan ke Karaeng sama sejarawan kita. Betul. Kita ke Karaeng dulu. Ya. Bagaimana melihat fenomena seperti ini, Karaeng? Kalau kita melihat fenomena ini yang terjadi di tahun 2020, tentu merupakan hal yang menjadi perhatian pada semua publik Ya. terkait adanya raja-raja fiktif. Ya. Kalau kelihat fenomena ini tentu merupakan hal yang bagi kami ini menjadi pertanyaan dan menjadi catatan bahwa apakah fenomena ini, apakah kerajaan-kerajaan ini pernah terdaftar atau tidak dalam hal catatan sejarah di masa lalu. Ya. Karena bisa ini membingungkan publik dan meresahkan pada sumber-sumber atau pusat-pusat kebudayaan keraton dan istana yang ada di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, saya kira pentingnya peran pemerintah dalam hal pengawasan dan tentu juga perlu adanya sebuah pendataan agar kerajaan-kerajaan yang pendukung daripada
republik ini sehingga menjadi sebuah negara republik demokrasi harus menjadi rujukan. Ya. Karena pada akhirnya kerajaan-kerajaan yang fiktif ini hanya memberikan sebuah mimpi kepada masyarakat, dan inilah yang harus tanggung jawab kita semua untuk meluruskan dan memberikan pemahaman serta pembelajaran pada masyarakat bahwa kerajaan-kerajaan masa lalu sudah seperti ini. Nah, Apalagi latar belakang mereka kan tidak didasari dengan silsilah, garis keturunan. baik, baik. Kalau Pak, kita ke ini dulu Kareng, Iya. Tabe, ke sejarawan nih. Kalau tadi menanggapi juga mengenai kerajaan fiktif, terus apa yang disampaikan oleh Kareng, seperti apa tanggapan tak? Ya, kalau kita melihat sejarah pembentukan kerajaan-kerajaan misalnya di Sulawesi Selatan ya. Jadi ketika bangsa Portugis datang ke Sulsel, dia mengatakan ada kurang lebih 50 kerajaan yang ada di daerah ini. Banyak ya 50. Pak Suryadi ya, 50 Tapi kerajaan. pertanyaannya adalah bagaimana sesuatu itu disebut kerajaan? Iya. Ya, karena satu tempat yang kecil saja, Arung juga yang berkuasa di situ. Arung ini orang identikan dengan raja. Iya. Ya. Jadi kalau misalnya muncul kerajaan fiktif di tempat lain dan muncul kerajaan fiktif di Sulsel, mungkin di Sulsel ini sedikit lebih mudah ditelusuri Iya. bahwa ini kerajaan yang tidak terdaftar ataupun tidak sebenarnya. Tapi perlu hati-hati karena pembentukan satu kerajaan di Sulsel itu dibangun dari gabungan kerajaan-kerajaan kecil. Iya. Jadi ketika kerajaan-kerajaan kecil ini merasa dianaktirikan dalam banyak hal kepentingan, maka dia mungkin muncul kemudian menjadi satu kerajaan tersendiri. Misalnya saja, dulu misalnya kerajaan Maros untuk beberapa hal itu agak sedikit kurang dikenal, luas ya. Tapi dengan pembentukan misalnya istana-istana kerajaan, itu kerajaan-kerajaan dulu yang kecil ini bisa muncul menjadi kerajaan besar. Mungkin bagian dari untuk eksis dia bahwa kami juga ini pernah ada, karena itu undanglah juga kami sebagai satu bagian untuk membentuk persatuan keraton-keraton di seluruh Indonesia. Walaupun kami dulu kecil, tapi kami juga punya nilai untuk itu. Jadi kerajaan fiktif mungkin muncul juga ketika orang merasa sesuatu yang dalam arti kata mereka melihat sesuatu yang kosong yang mereka lihat sekarang ini misalnya. Kok jadi begini? Ada ketimpangan begitu ya, Pak ada sesuatu yang hilang. Iya. Saya mau kembali mencari jati diri saya di masa lalu misalnya, supaya saya ini bermakna juga. Jadi ada kerinduan akan sesuatu yang dirasakan hilang untuk itu. Keadaan kacau balau, keadaan yang kurang merasa nyaman, itu mereka mungkin bisa bernostalgia kembali dengan mencoba memanggil masa lalu itu misalnya. Kita mungkin pada tokoh misalnya, kalau tokoh ketika ada sesuatu yang kacau, orang biasa kembali mengharapkan kedatangan seorang tokoh baru. Ya. Misalnya saja dulu ketika kerajaan Goa hancur, dia mencoba meminta supaya yang namanya Syekh Yusuf yang ada di Afrika itu dikembalikan jasadnya. Kenapa? Karena ada kerinduan untuk persatuan yang lebih besar lagi, dan orang Belanda mengatakan tidak boleh, jangan datangkan Syekh Yusuf, berbahaya untuk itu. Jadi kemunculan kerajaan-kerajaan ini bukan bagian dari begitu saja
muncul tidak, tapi ada kerinduan yang mereka ingin dapatkan sesuatu. Hal lain Pak Dokter tadi Kak Raing juga menyebutkan ini mimpi-mimpi begitu. Kalau kita ketahui seperti Sunda Empire, kemudian Keraton di Purworejo ini kemudian mewajibkan iuran begitu kepada pengikutnya. Hal lain yang menyebabkan muncul begitu kerajaan fiktif. Apakah ada Ya. faktor lain gitu? Kenapa sampai ada pengikutnya dan berharap minta untuk diakui seperti itu, Pak Ya, Dokter? jadi memang begini. Jadi kemunculan satu kerajaan bukan tiba-tiba saja, tapi dia pasti mempunyai latar belakang sejarah yang pasti mereka tahu juga, dan mereka mencoba menggabungkan itu, menciptakan cerita, membuat mitos-mitos baru Ya. supaya orang ikut. Jadi mitos itu menjadi sesuatu yang bermakna ketika seseorang dalam keadaan merindukan sesuatu, dan orang yang pintar melakukan ini dengan latar belakang sejarah dengan mudah dia dapat, apalagi dengan iming-iming. Dan kita ketahui bahwa misalnya saja kita dana yang dimiliki oleh Bung Karno misalnya, itu kan sudah dikenal oleh banyak orang. Ya, kalau itu kemudian disentil dan orang ini saja memang mentalnya tanda kutip mental mengharapkan sesuatu, mental judi misalnya yang ada di kepalanya, itu menjadi sesuatu yang bisa dia ikut saja karena ada sesuatu yang diharapkan untuk itu. Baik. Nah, berbicara mengenai kerajaan fiktif dan juga kerajaan yang legal seperti itu, apakah ada persyaratan yang membedakan bahwa ada syarat-syarat khusus untuk kerajaan dikatakan kerajaan legal? Biar Karena masyarakat tahu. Kak Raing Betul. dan juga mungkin Pak Dokter Oke, nanti menjelaskan. saya kira begini. Berbicara tentang masa lalu, tentu ada dasar. Ya. Dasar rujukan. Sebagaimana tadi katakan bahwa kerajaan fiktif ini memberikan mimpi. Untuk sebagaimana tadi dikatakan oleh Pak Dr. Suryadi, bahwa memberikan iming-iming, mendapatkan sesuatu tanpa kerja keras. Arti kata bahwa sesuatu ini bisa mengantar kehidupan yang lebih daripada apa yang dirasakan sekarang. Seperti saya kira bahwa perlu adanya barangkali rujukan untuk itu. Pertama tentu kami di Sulawesi Selatan ini ya, dari berbagai kerajaan-kerajaan besar dan kecil semua memiliki rujukan. Pertama tentu kalau kerajaan ini pasti ada silsilah atau garis keturunan. Yang kedua, harus memiliki istana ya yang sebelum kemerdekaan. Yang ketiga tentunya yang kita berharap bahwa ada tradisi yang setiap tahun dilakukan. Ya. Yang keempat harus punya pusaka. Yang kelima punya masyarakat adat. Ya. Sehingga kelima syarat ini harus dipenuhi oleh semua kerajaan yang ada di Nusantara maupun di Indonesia ini. Oleh karena itu kalau tidak mendapatkan rujukan seperti ini, maka semuanya bisa membangun kerajaan baru yang tidak berdasar pada pakem-pakem. Kalau orang Jawa bilang pakem itu adalah tatanan atau silsilah. Ya, mungkin mau ditambahkan nih Pak Dr. Suryadi. Ya, kerajaan fiktif ini itu gejala-gejala baru ya juga ya. Jadi dulu kerajaan-kerajaan itu sudah jelas ada, ya. Muncul kerajaan baru yang dibesar-besarkan juga. Yang ini yang menjadi repot kita karena kerajaan ini yang kita anggap tidak punya dasar yang kuat, tapi kok dibesar-besarkan. Ini menjadi sesuatu yang menjadi pertanyaan besar juga sebenarnya kan. Sebenarnya kalau tidak punya kekuatan dalam arti kata tidak terdaftar, tidak pernah terdengar, ya tidak perlu terlalu dibesar-besarkan. Pertanyaannya adalah banyak pengikutnya. Nah, itu. Persoalan banyak pengikutnya ini tidak perlu juga dibesar-besarkan. Dalam arti kata bahwa dia akan jatuh sendiri karena tidak punya kekuatan
untuk itu. Ya. Menurut Pak Dokter sendiri kenapa sampai kemudian dibesar-besarkan dan pengaruhnya apa sih Pak Dokter dengan hadirnya kerajaan fiktif ini? Ya, untuk meramaikan keadaan lagi. Sudah cukup ramai ini. Ya, jadi saya rasa kerajaan fiktif ini namanya saja kerajaan fiktif ya. Jadi kerajaan yang tidak punya asal usul yang jelas. Legalitasnya dipertanyakan. Legalitasnya juga tidak ada. Ya. Menurut saya pemerintah tidak terlalu perlu khawatir sekali dengan kerajaan fiktif ini, karena dia akan hilang begitu saja kemudian, karena memang dia tidak punya dasar untuk berdiri sebenarnya. Dan itu kita tidak perlu dibohongi oleh banyak orang. Karena apa? Karena kita mempunyai pengetahuan sejarah yang cukup luas. Ya, di Indonesia ini yang kekuatan dia itu adalah pengetahuan sejarahnya yang cukup kuat di masa lalu, sehingga mereka bisa tahu bahwa ini juga tidak cukup lama akan Jadi bertahan. langkah yang kemudian dilakukan oleh pemerintah begitu Pak Dr. Suryadi yang kemudian akhirnya menahan begitu, karena banyak laporan juga bahwa ini meresahkan begitu. Ya, itu sudut lain lagi, karena dia punya hal lain lagi ya. Jadi, ada faktor lain di ada faktor belakangnya lain. ya. Tapi kalau faktor dia itu kerajaan itu yang jelas itu tidak benar. Jadi tidak perlu diselidiki bahwa ini kerajaannya benar atau tidak, jangan. Yang diselidiki itu apa? Ada faktor X yang lain yang digunakan oleh orang-orang ini, misalnya menarik iuran, ya. Itu yang kemudian harus diselidiki. Nah, ada sebuah artikel ini Pak Dokter mengenai contohnya ya di Sunda Empire yang di Aceh ini kan katanya pengurusnya ini untuk mengurus kelengkapan organisasi hukum. Apakah ketika telah mengurus kelengkapan organisasi hukumnya ini bisa dilegalkan atau seperti apa nih Pak? Dia kan ini dia bagian dari upaya untuk mempertahankan kebudayaan saja mungkin. Ya, dia memperhatikan tentang cagar budaya. Ya, bukan pada yang lain-lain. Kalau ke arah itu maka kita harus bersyukur bahwa banyak orang yang coba memperhatikan budaya. Ketika pemerintah misalnya kurang perhatian pada budaya misalnya, ada orang perorangan yang punya perhatian, itu kita syukuri. Kalau menarik iuran kemudian Pak Dokter? Apa? Itu persoalan lain dalam arti kata bahwa untuk kepentingan pemeliharaan barangkali itu lain lagi ya. Itu persoalan hukum. Karang mungkin kayaknya ini sepertinya ingin menanggapi Karang. Apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Suryadi? Saya kira apa yang dikemukakan Pak Dr. Suryadi itu ada betulnya. Kita tidak perlu terlalu khawatir, tetapi yang menjadi catatan ini kan meresahkan masyarakat. Meresahkan masyarakat. Dan menjanjikan sesuatu dan mengiming-iming. Ya, salah satu contoh ada lagi kemarin itu King of the King. King of the King. Ya. Punya dana 60.000 triliun loh. Ini kan juga merupakan hal yang menjanjikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa tergiur. Tetapi inilah kecerdasan masyarakat menilai dan melihat apakah ini bentuknya semacam suatu fenomena penipuan ataukah semacam satu pembodohan. Ya, tentu kembali kepada masyarakat Indonesia melihat ini. Tapi kalau saya pikir bahwa memang tidak perlu dikhawatirkan. Tetapi tatanannya itu harus menjadi dasar kajian kita semua, bahwa tatanan dia itu dalam bentuk bagaimana. Yang sekarang kita lihat banyak yang beratribut ya seperti ABRI, TNI, ada yang beratribut seperti polisi. Ini kan tatanan kita di masa lalu tidak seperti itu. Ya, untuk kerajaan seharusnya kalau memang dia mau mempertahankan budaya, mengangkat budaya, jangan berpakaian seperti itu. Harusnya sesuai dengan tatanan yang ada di mana kita berada. Contoh, saya hidup di Jogja, saya harus membangun tatanan yang telah berlaku di Yogyakarta. Seperti itu. Jangan saya bawa masuk tatanan seperti militer, seperti tentara. Ini kan nantinya juga mengaburkan nilai-nilai keprajuritan, nilai-nilai juga kesatriaan bagi TNI dan Polri. Saya kira itu yang mendasar bagi kami.
Baik, saya ke Pak Suryadi. Kalau misalnya ada fenomena kembali ya kerajaan fiktif yang berulang misalnya di luar dari Sunda Empire dan juga keraton ini, apakah seorang peneliti ini bisa langsung mengetahui jejaknya seperti itu? Bahwa oh ini sudah termasuk kerajaan fiktif atau ini termasuk kerajaan-kerajaan kecil yang ingin diakui seperti itu. Apakah peneliti bisa mengetahui jejak sejarahnya, Pak Suryadi? Ya, ya memang harus semua juga dimulai dengan penelitian ya. Ya. Tapi secara dasar kita sudah mengetahui dengan baik misalnya kerajaan-kerajaan besar ya. Dan kerajaan-kerajaan kecil barangkali juga kita sudah ada terdaftar ya, ada jejaknya ya. Tapi bagaimanapun juga karena sejarah itu tergantung pada dokumen yang ada. Sejarah itu tergantung daripada catatan yang ada, maka mau tidak mau maka harus didasarkan pada ketentuan itu. Jadi tidak 100% kita bisa mengetahui bahwa ini langsung fiktif ya. Misalnya saja Pak Ridwan Saidi itu pernah mengatakan Sriwijaya itu fiktif. Ya. Ya kan? Ya. Pertanyaannya apakah yang dikatakan oleh Ridwan Saidi itu benar atau tidak? Ya. Benar kalau dikatakan bahwa kerajaan Sriwijaya itu ada di Palembang. Ya. Padahal ada di Malaysia, ada di Thailand. Ya, karena pusat-pusat kekuasaan Sriwijaya bisa berpindah-pindah. Jadi kalau dikatakan kalau cuma di Palembang mungkin fiktif. Ya, dalam catatan itu mungkin orang bisa terima. Jadi tidak serta-merta. Jadi harus memang ada penelitian untuk menentukan apakah itu fiktif atau tidak. Tapi catatan-catatan yang ada itu sudah bisa memberikan kita gambaran secara luas bahwa ini kerajaan besar, ini kerajaan kecil. Begitu. Nah, Karaeng kan tergabung juga dalam Keraton Nusantara seperti itu. Nah, kira-kira tanggapan kerajaan-kerajaan lain melihat fenomena kerajaan fiktif ini seperti apa, Karaeng? Ya, saya lihat ya, kebetulan kami selaku salah satu dewan pembina, dewan kehormatan dari semua keraton-keraton yang ada di seluruh Indonesia, yang tergabung di dalam Majelis Adat Kerajaan Nusantara. Memang kita bergabung ini hampir keseluruhan, bukan hampir keseluruhan, 100% adalah memang tercatat. Arti kata sebagaimana tadi kemukakan oleh Dr. Suryadi bahwa itu ada catatan, ada rujukannya, ada sejarahnya. Ya. Oleh karena itu setelah adanya fenomena ini baru bahwa adanya kerajaan fiktif, tentu kami merasa tidak khawatir terhadap adanya ini, tetapi kembalikan kepada pemerintah. Kesemuanya ini pemerintah yang harus mengatur regulasinya. Seperti contoh, pemerintah harus membuat semacam satu payung hukum untuk menetapkan pusat-pusat kerajaan menjadi pusat pelestari budaya dan adat tradisi. Ya, minimal, ya kalau tidak pemerintah pusat, ya pemerintah daerah provinsi. Ya. Dan memang ini harus menjadi pengawasan bagi daerah-daerah. Nah, ini kan ditemukan di Jawa begitu, Karaeng. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri, sepengamatan Karaeng termasuk juga Dr. Suryadi, apakah ada yang motifnya seperti di Jawa begitu? Atau kurang Saya kira di Sulawesi Selatan ini sebenarnya kalau kita kembali bahwa hal ini mungkin ada kalau kita mau mengkaji ya, mau meneliti. Hampir semua daerah pasti ada. Seperti contoh di Kalimantan, munculnya kerajaan yang Hula Marman. Ya memang dalam catatan sejarah kerajaan di Kalimantan Timur itu memang ada Mula Warman, tetapi ini setelah bangkitnya kerajaan Kutai Kartanegara bahwa kerajaan Mula Warman ini dianggap bahwa ini sudah harus tunduk dan patuh kepada Kesultanan Kutai Kartanegara. Nah, ini juga merupakan fenomena baru munculnya ini. Dan memang ya intinya saya kira kerajaan fiktif ini pertama tentu memberikan iming-iming kepada masyarakat. Ya, yang selanjutnya tentu juga memberikan penghargaan bagi masyarakat yang tidak mengenal dan tidak tahu terhadap dan tidak paham
terhadap sejarah. Ya. Ya. Jadi kalau Karaeng sendiri menyimpulkan walaupun ini tidak perlu terlalu dikhawatirkan, tetapi tidak setuju begitu ya dengan adanya kerajaan fiktif seperti ini. Iya, karena ini kan bisa-bisa membawa dampak yang kurang baik kepada Baik, masyarakat ataupun kerajaan-kerajaan yang pernah berjasa membesarkan Republik Indonesia. Baik. Jadi ini Baik. kembali lagi ke masyarakat Betul, ya betul. Dayang ya, bahwa harus lebih mengenal sejarahnya. Nah ini Seperti itu. Andiko nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya bagaimana kemudian upaya pencegahan agar fenomena kerajaan fiktif ini tidak terulang kembali. Sebentar kita akan bahas juga Pak Daeng Suryadi dan pendengar juga sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, kami akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam program Obrolan Budaya RRI Net Dari Kota Makassar. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perompat RRI. Sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, Andiku. Iya, Tadi kita sudah nah. dihibur nih, ya suasananya sudah mirip kerajaan begitu. Tadi juga kalau dalam budaya Iya. kerajaan Goa disebutkan oleh Karaeng, hijau ini tadi yang menyanyi sudah mirip-mirip dengan Putri Karaeng ya. Baik, dan kita lanjut di segmen akhir tentunya kebersamaan kita masih bersama dengan sejarawan Bapak Dr. Suryadi dan tentunya Raja Goa ke-38. Silakan Andiko. Nah, yang terakhir ini Daeng ya, Iya. menyikapi adanya fenomena kerajaan fiktif. Karaeng, apakah dari Dewan Adat ini sudah ada aturan yang dibuat untuk mencegah sampai kerajaan fiktif ini tidak lagi terulang di masa depan? Sekiranya Dewan Adat ini sudah membuat, ya tentunya kembali kepada masyarakat. Marilah kita membesarkan, menjaga apa yang telah ada, apa yang telah ada. Ya. Dan saya yakin di Sulawesi Selatan ini, alhamdulillah, karena komunikasi kita kepada semua kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan ini semakin hari semakin intens untuk membuat suatu regulasi dalam hal keberadaan daripada raja-raja fiktif atau raja-raja yang baru. Ya. Dan tentunya juga kembali kepada pemerintah daerah, ya, baik provinsi maupun kabupaten, bagaimana membangun komunikasi kepada semua masyarakat dan memberikan pencerahan dan pembelajaran kepada masyarakat bahwa kerajaan kita di masa lalu seperti ini loh, sampai sekarang masih dilakoni. Ya. Nah ini apa hikmahnya kemudian Dengan adanya kerajaan fiktif yang muncul Saya ini kira, bagi kerajaan Goa sendiri? Baik, saya kira dengan adanya kerajaan baru ini atau kerajaan fiktif ini tentu menjadi perhatian bagi kami. Ya. Dan saya kira memang penting di mana pemerintah daerah harus memberikan ruang, dan ini hikmahnya pemerintah harus memberikan ruang kepada raja-raja atau kerajaan-kerajaan yang telah ada Ya. sebelum masa masa kemerdekaan Republik Indonesia yang sebagai pendukung NKRI. Ya. Baik. Saya kira hal ini merupakan perhatian khususnya kami di Goa. Tetap kami intens bekerjasama, dengan pemerintah daerah, intens juga memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa jangan kita tergiur hal-hal yang tidak bermanfaat dan juga mengantar kita kepada hal-hal akan meninggalkan apa yang telah ada. Ya. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan keberadaan ini kerajaan fiktif menjadi sebuah pembelajaran bagi kami. Oke, kalau Dr. Suryadi sendiri mendengarkan apa yang disampaikan oleh Raja Goa, termasuk juga mungkin dari kerajaan lain yang saat ini mendengarkan begitu dengan adanya fenomena kerajaan fiktif sampai kemudian meresahkan masyarakat dengan mewajibkan iuran begitu, apa yang ingin disampaikan atau harapan ke kerajaan-kerajaan lain? Begini, kita ke Sulsel dulu ya. Ya. Saya pikir salah satu cara menangani mengenai kerajaan fiktif ini adalah kita menulis kembali sejarah. Menulis kembali sejarah. Ya. Sumber-sumber dokumen-dokumen yang baru muncul, perhatian orang yang lebih besar kepada kerajaan-kerajaan lokal
itu barangkali menjadi tapak baru kita untuk memulai menulis kembali sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena setiap periode itu punya kerajaan-kerajaan besar di zamannya. Kita ambil misalnya contoh kerajaan Siang yang ada di Pangkep sana, itu dia jaya di abad 15 ketika kerajaan Goa, kerajaan Bone, ya, Wajo itu masih kecil, dalam arti kata belum terlalu besar. Tapi ada kerajaan besar yaitu Siang misalnya. Tapi muncul di abad ke-16 mulai muncul namanya kerajaan Bone, kerajaan Goa, Wajo dan lain sebagainya. Jadi ada upaya menulis kembali sejarah. Bukan meluruskan sejarah, tidak, karena sejarah itu tidak bengkok. Kita harus menulis kembali sejarah, Mendokumentasikan kembali sejarah seperti supaya itu apa ya menjadi jelas kepada anak cucu kita ke depan bahwa beginilah perjalanan sejarah di masa lalu. Mengenai kerajaan fiktif ini saya pikir tidak terlalu perlu dibesar-besarkan ya, karena selama dia tidak memakai anggaran negara, biarlah dia berdiri untuk memperhatikan lebih banyak pada soal budaya dan cagar budaya misalnya. Tapi yang menjadi catatan? Ya, yang menjadi catatan kalau dia sudah bengkok melanggar hukum, ya itu barangkali ranah dari pemerintah. Tapi selama dia punya konsen perhatian pada cagar budaya, ya tidak perlu dirasakan. Apalagi kalau dia tidak memakai anggaran negara. Tapi kalau ada yang kemudian menggunakannya untuk sebagai politik kemudian biar mulus begitu, apalagi kalau kita melihat perpolitikan di Indonesia mungkin agar namanya begitu di masyarakat. Ini Ya, itu seperti kan ada aturannya tersendiri, ada hukumnya tersendiri. Asalkan tidak merugikan masyarakat juga Saya pikir seperti itu tidak, Pak Suryadi. ya, saya pikir tidak, karena kerajaan fiktif ini kalau kita melihat lebih lanjut lagi, mendengar ucapan dari pengurusnya, seolah-olah dia lebih banyak pada persoalan ya tentang makam-makam yang kita perhatikan, leluhur kami, apa semua. Ke arah itu dia sebenarnya. Ya perhatian pada cagar budaya, tidak apa-apa saya pikir. Jangan terlalu kita membesar-besarkan sesuatu. Jadi ke depannya diarahkan. Sehingga yang ada itu di pikiran saja. Ya, bukan di kenyataan. Jadi ke depannya harus diarahkan seperti apa Pak? Pemerintah melakukan. Pemerintah malah dia kalau pemerintah punya perhatian besar pada soal budaya, ya mereka ini paling tidak malah mungkin menyandarkan diri pada pemerintah malah untuk bagaimana. Jadi ini masyarakat harus lebih peka lagi kepada budaya-budaya. Ya pemerintah yang pemerintah lebih harus peka ya. Jadi misalnya ketika Malaysia mengklaim, orang mengatakan Malaysia mengklaim tanda kutip beberapa budaya kita setengah mati Apakah melakukan tidak cukup penelitian. begitu Pak Dokter dengan kerajaan legal yang sudah ada begitu untuk melestarikan kemudian? Apanya tidak, cuma perhatian yang kurang sehingga perhatian dan ini menjadi PR kemudian dari kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Sehingga ada orang yang merasa bahwa mereka keturunan dari salah seorang raja keraing atau apa itu yang mencoba mengambil langkah lebih cepat untuk memperhatikan itu. Saya pikir karena itu aja dia. Tapi pemerintah tidak perlu terlalu khawatir mengenai itu. Tapi langkah perhatian saja yang harus diberikan lebih banyak. Baik. Dan meluruskan itu tadi Pak ya, hal-hal yang tidak sesuai begitu. Ya, jadi kita memperbaiki. Baik. Jadi Daeng ini lebih ke masyarakatnya lagi Daeng ya, bahwa kita harus lebih peka dengan kebudayaan kita sendiri, mengenal lebih dekat kebudayaan kita sendiri sehingga tidak ada lagi yang menggunakan sampai memanfaatkan ya. Ada pemungutan untuk anggaran, padahal itu kan tidak termasuk ya. Untuk kerajaan-kerajaan lain juga pasti tidak ada hal-hal yang seperti itu. Tetapi tadi kata Pak Suryadi, asalkan lebih difokuskan ke kebudayaannya, saya pikir tidak masalah seperti itu ya Pak Suryadi. Dan ini ya. seperti yang tadi disampaikan oleh Karaing juga menjadi perhatian. Betul. Begitu, untuk jadi kerajaan-kerajaan. ada komunikasi lagi antara pemerintah dan juga kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia seperti itu Karaing ya. Baik, sahabat budaya. Sekian kebersamaan kita ya di obrolan budaya. Ini tanpa terasa begitu ya. Tidak terasa ya berbicara mengenai fenomena kerajaan fiktif, terlebih kepada Solokoa yang merupakan identitas dari kerajaan Dan tentunya Goa. sebelum berpisah kita mengucapkan terima kasih untuk kedatangan Raja Goa ke-38
Bapak Andi Kumala Ijo Deng Sila Kareng Lembang Parang. Terima kasih. Terima kasih. Kareng sudah hadir di RRI dan juga tentunya kepada sejarawan yang telah memberikan pencerahan begitu Betul. ya. Ada Bapak Dr. Ya. Suryadi Mapangara juga. Ya, Terima semoga- kasih sudah bergabung bersama Betul. kita. Dan semoga obrolan kita bermanfaat malam hari ini untuk Anda sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net yang terus ingin mengikuti perkembangan informasi mengenai budaya di tanah air dan salah satunya melestarikan begitu Betul ya. sekali. Saksikan terus obrolan budaya RRI Net tentunya. Dan akhirnya saya Ida Malik Saya Dwi Kartika. mewakili tim yang bertugas malam hari ini di RRI Net dari Kota Makassar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Sulawesi Pak rasa ngantang Utapa solongan cerata Ajari tambongan malompo Rikate